Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan, mengapa kreativitas begitu menyakitkan? Kreativitas adalah puncak tertinggi dari kesadaranmu, karenanya itu menyakitkan, itu sulit. Dirimu akan menanjak. Menjadi tidak kreatif sangatlah nyaman, karena ini adalah perjalanan menurun. Dirimu tidak perlu melakukan apapun, tidak ada yang dibutuhkan dari pihakmu, tarikan gravitasi saja sudah cukup. Ketika dirimu turun dari bukit menuju dataran, dirimu tinggal mematikan mesin mobil, tidak perlu bensin, mobil akan terus meluncur turun. Namun jika dirimu menanjak, maka diperlukan usaha yang besar. Kreativitas membutuhkan usaha yang paling besar, karena banyak hal yang harus dilepaskan. Ketika dirimu bergerak ke atas, beban yang tidak perlu harus dilepaskan. Dan dirimu membawa begitu banyak beban, semuanya tidak perlu, tidak berguna. Namun orang-orang terus mengumpulkan, orang-orang adalah pemulung yang hebat. Mereka akan mengumpulkan segala jenis sampah, berharap suatu hari nanti akan terbukti berguna. Mereka serakah dan merasa hampa, sehingga mereka terus menjejali diri mereka dengan segala macam beban. Dirimu begitu penuh dengan ego, dan ego adalah beban yang besar. Dirimu tidak bisa bergerak ke atas. Dirimu harus mengesampingkan ego, dan itulah rasa sakit yang terbesar. Menjadi kreator berarti dirimu menyingkirkan gagasan aku terpisah dari keberadaan. Penciptaan hanya terjadi ketika dirimu menyatu dengan keberadaan. Penciptaan hanya terjadi ketika dirimu begitu selaras dengan kreator, sehingga tidak ada gangguan dari pihakmu. Dan gangguan terbesar datang dari ego. Ia memelihara dirinya sendiri dengan gangguan, ia hidup dengan gangguan. Ego berarti gagasan aku terpisah. Jika dirimu pikir dirimu terpisah, dirimu hidup dalam kebohongan, dan kreativitas mengalir keluar dari pengalaman kebenaran. Dirimu harus mengetahui kebenaran, bahwa dirimu tidak terpisah. Tidak ada manusia yang merupakan pulau, kita semua adalah bagian dari satu benua yang luas. Seluruh keberadaan adalah satu, ia adalah satu kesatuan organik, karenanya semua yang hebat hanya muncul pada saat-saat ketika kreator terlarut ke dalam keseluruhan. Lukisan-lukisan hebat, puisi-puisi hebat, musik hebat, tarian hebat, semua terjadi hanya ketika dirimu terlarut, ketika dirimu tidak ada lagi. Jika dirimu ada, tiba-tiba dirimu menjadi balok, dirimu menghentikan alirannya. Maka keberadaan tidak bisa menggunakanmu sebagai seruling, tidak bisa bernyanyi melalui dirimu. Seruling harus menjadi bambu berongga, hanya ruang terbuka, hanya kendaraan. Para penyair besar, musisi besar, penari, semuanya adalah kendaraan. Mereka tidak menari, mereka sedang ditarikan. Mereka tidak bernyanyi, suatu energi tak dikenal bernyanyi melalui mereka. Itulah mengapa kreativitas itu menyakitkan, karena tidak seorang pun ingin mencair, menyatu, dan hancur. Kita berpegang teguh pada identitas kita. Faktanya,
Kita ingin menjadi kreatif agar kita bisa menggantungkan beberapa penghargaan lagi di seputar ego kita, agar ego bisa menjadi lebih terkenal, agar dirimu bisa berkata, "Aku seseorang yang istimewa. Aku seorang penyair besar, atau komposer besar, atau penulis hebat, atau semacamnya." Dan itulah masalah terbesar yang harus dihadapi oleh setiap kreator, bahwa ia harus melepaskan egonya. Pada awalnya, demi egolah dirimu ingin menjadi kreatif. Ini adalah proses yang sangat paradoks, dirimu harus melepaskan ego yang menjadi pendorong di awal, yang ingin menjadi terkenal, yang ingin meninggalkan namanya bergema di sepanjang lorong waktu, yang ingin membuat sejarah. Ego yang sama itu menjadi penyebab terhentinya aliran energi tak dikenal di dalam dirimu. Jika tidak, maka keberadaan selalu mengalir, dirimu hanya perlu bersikap terbuka, siap sedia. Dirimu tidak boleh terpisah. Memang menyakitkan pada awalnya, akan lebih menyakitkan jika dirimu menolak. Jika dirimu tidak banyak menolak, rasa sakitnya akan berkurang. Jika dirimu tidak menolak sama sekali, rasa sakitnya tidak akan terasa sama sekali. Maka melepaskan ego bisa menjadi salah satu tindakan yang paling menggembirakan. Itulah inti dari sannyas. Seluruh pesan didasarkan pada fenomena tunggal ini, lepaskan ego dengan gembira. Ini bukan masalah menyerahkan ego dirimu kepada seorang master. Ego bukanlah sesuatu yang bisa dirimu serahkan, melainkan hanya fiksi, ego bukan kenyataan. Jadi ketika sang master berkata, "Serahkan egomu kepadaku," dia hanya memberimu sebuah perangkat, karena dirimu hidup dengan gagasan bahwa ego itu sangat substansial. Sang master tahu ego itu bukan apa-apa, jadi dia berkata, "Serahkan kepadaku, berikan kepadaku, dan bebaskan diri darinya." Bukan berarti dirimu memberikan sesuatu, karena tidak ada yang bisa diberikan. Bukan berarti sang master menerima sesuatu, karena tidak ada yang bisa diterima. Namun untuk membantumu menyingkirkan gagasan yang salah, maka sebuah perangkat diciptakan. Begitu dirimu melepaskan gagasan itu, tiba-tiba dirimu melihat semuanya, bahwa tidak ada yang diberikan, tidak ada yang diambil. Dirimu tetap sama, hanya saja sekarang gagasan lama yang salah telah lenyap. Orang-orang sangat enggan untuk berserah. Dan ini bukan masalah menyerahkannya kepada seseorang. Serahkan saja pada pohon, tetapi berserahlah. Serahkan pada sungai, pergi dan tenggelamkan ego itu di sungai. Bakar, kubur, kremasi, lakukan apapun yang ingin dirimu lakukan terhadap egomu, tetapi selesaikanlah. Sang master tidak tertarik untuk mengumpulkan egomu. Apa yang akan dia lakukan dengan egomu? Jika dirimu sangat menderita dengan satu ego, maka sang master akan berada di neraka ketujuh, dengan begitu banyak ego. Sang master bukan pengumpul ego. Itu hanya perangkat sederhana. Dirimu berkata, "Di mana aku bisa meletakkan egoku?" Sang master berkata, "Baiklah, berikan kepadaku," karena sang master tahu bahwa tidak ada yang bisa diberikan,
tetapi dirimu akan senang memberikannya. Setidaknya dirimu akan merasa senang karena telah berserah. Setidaknya dirimu telah menyerahkan egomu ke tangan yang tepat. Namun, orang-orang berkata, "Aku tidak bisa menyerah." Dan orang-orang yang datang dari barat, khususnya, merasa sangat sulit. Ini adalah sesuatu yang harus dipahami. Pendidikan barat, psikologi barat, semuanya menekankan pentingnya ego, semuanya menekankan, tingkatkan ego, perkuat ego. Dengan nama yang berbeda, ego diperkuat. Kekuatan kemauan tidak lain hanyalah nama lain untuk ego. Seluruh idenya adalah bahwa manusia harus memiliki ego yang kuat, tidak bisa dibengkokkan, begitu kuat, seperti batu, keras, karena hidup adalah perjuangan terus-menerus untuk bertahan hidup. Dirimu harus berjuang, dirimu harus menaklukkan. Bahkan orang seperti Bertrand Russell menulis tentang sains dan penaklukan alam. Seluruh idenya, ide barat, adalah bagaimana menaklukkan, bahkan alam harus ditaklukkan. Dan siapakah dirimu? Yaitu bagian dari alam. Bagian dari alam mencoba menaklukkan keseluruhan alam. Itu seperti tangan kirimu mencoba menaklukkan seluruh tubuhmu. Apakah mungkin? Itu konyol. Sains belum menaklukkan alam, tetapi dalam upaya untuk menaklukkannya, ia telah menghancurkan banyak hal. Di timur kita memiliki ide yang sama sekali berbeda, bahwa alam harus dipahami. Hukum, apa yang Buddha sebut sebagai dhamma, hukum dasar kehidupan, harus dipahami sehingga dirimu bisa selaras dengannya. Ini bukan masalah menaklukkan, melainkan menjadi sejalan dengannya, menjadi selaras dengannya. Menjadi selaras dengan alam berarti menjadi bahagia. Jika Barat telah kehilangan semua kebahagiaan, semua kedamaian, maka tidak ada yang bertanggung jawab kecuali ide bodoh ini, yaitu untuk menaklukkan alam. Alam tidak harus ditaklukkan, tetapi ide yang sama tetap ada dalam banyak hal. Para ilmuwan, dan bahkan orang-orang yang disebut religius, terus berbicara tentang tekad, kemauan. Ratusan buku telah ditulis tentang tekad. Itu adalah pemborosan belaka, dan bukan hanya pemborosan, tetapi juga meracuni pikiran orang. Orang-orang seperti Dale Carnegie dan Napoleon Hill terus meracuni cara memenangkan kawan dan mempengaruhi orang. Jauh di lubuk hati, idenya sama, yaitu cara untuk menang, cara untuk memengaruhi. Napoleon Hill telah menulis buku Think and Grow Rich. Dan apa rahasia untuk menjadi kaya? Ketika dirimu melihat, dirimu akan menemukannya bahwa itu adalah tekad. Seluruh rahasia ajaibnya adalah tekad. Tetapi tekad hanyalah nama lain untuk kekuatan ego, padahal ego tidak berdaya, tidak ada kekuatan di dalamnya. Jadi orang terus berjuang tanpa perlu berkelahi satu sama lain, bersaing satu sama lain, dan hasil akhirnya adalah bahwa setiap orang sengsara. Oleh karena itu bagi pikiran Barat, tampaknya sangat sulit untuk menyerah. Situasinya juga tidak lebih baik di timur.
di timur selama ribuan tahun telah diajarkan bahwa penyerahan diri adalah kuncinya, sehingga orang-orang sangat mudah siap untuk menyerah. Begitu mudahnya untuk siap menyerahkan sehingga hal itu telah menjadi formalitas semata, tidak memiliki arti penting. Orang timur bisa menyentuh kaki masternya tanpa niat untuk menyerah. Ia menyentuh kaki setiap orang, itu hanya formalitas. Itu seperti berjabat tangan, itu tidak lagi memiliki arti apa-apa, itu seperti menyapa. Itu tidak memiliki arti apapun di dalamnya, hanya formal. Itu adalah semacam salam kepada orang tua, kepada siapapun yang dihormati oleh orang lain, kepada siapapun yang dikenal religius, suci, dan dihormati. Orang-orang menyentuh kaki ayah mereka, ibu mereka, kerabat mereka yang lebih tua, itu hanya sebuah pengkondisian. Jadi orang timur berada dalam kesulitan yang berbeda. Kesulitannya adalah bahwa ia tidak tahu apa itu penyerahan diri. Ia tidak memiliki cukup ego untuk berserah diri. Dan orang barat memiliki terlalu banyak ego, karenanya ia merasa menolak. Namun secara keseluruhan orang barat berada dalam posisi yang lebih baik, karena jika ia memahami intinya, dan ia secara sadar menyerahkan egonya, maka penyerahan dirinya bisa menjadi jauh lebih dalam daripada penyerahan diri orang timur. Penyerahan diri orang barat jauh lebih total. Tentu saja itu sulit baginya, butuh waktu lebih lama baginya, tetapi kapanpun itu terjadi, itu benar-benar terjadi. Sedangkan penyerahan diri orang timur tidak membutuhkan waktu, ia selalu bersedia, ia siap, bahkan sebelum dirimu memintanya, tetapi itu tidak mengubahnya. Ia telah menyentuh kaki begitu banyak orang. Pada kenyataannya, ia telah mulai merasakan jenis ego baru yang halus, aku begitu rendah hati, sehingga aku siap untuk berserah diri. Aku sangat berserah diri. Namun aku, itu sekarang bertahan dengan cara yang jauh lebih halus. Dirimu bertanya, mengapa kreativitas begitu menyakitkan? Itu karena ego. Lalu ada masalah lain juga. Jika dirimu terlalu berpengetahuan, akan sulit bagi dirimu untuk menjadi kreatif. Dalam Zen, mereka punya tradisi kuno. Mereka mengatakan jika dirimu ingin menjadi pelukis, selama 12 tahun pelajari teknik melukis sesempurna mungkin. Lalu selama 12 tahun kemudian lupakan semua tentang teknik dan melukis, lakukan hal lain. Abaikan lukisan sepenuhnya, lupakan semuanya, seolah-olah dirimu tidak ada hubungannya dengan itu. Lalu suatu hari mulailah melukis lagi. Ini sesuatu yang penting. Selama 12 tahun dirimu harus mempelajari teknik, karena tanpa teknik lukisanmu akan tampak kekanak-kanakan, tetapi jika hanya teknik, maka secara teknis akan sempurna tetapi tidak akan memiliki kehidupan, tidak akan kreatif. Jadi dirimu harus mempelajari teknik, biarkan meresap, lalu lupakan semuanya, sehingga menjadi bagian dari darah, tulang, dan sumsum tulangmu. Lalu setelah 12 tahun, suatu hari tiba-tiba mulai melukis lagi. Sekarang dirimu tidak tahu tekniknya. Dengan cara tertentu dirimu tahu,
secara eksistensial itu telah menjadi bagian dari dirimu, itu bukan lagi sekedar pengetahuan. Jadi lukisanmu tidak hanya bersifat teknis dan tidak kekanak-kanakan. Pelajari dulu tekniknya, lalu lupakan tekniknya. Baru kemudian kreativitas akan meledak. Pelajari dulu teknik menari, lalu lupakan semua teknik dan jadilah spontan. Baru kemudian. Ada dua tipe orang, jenis yang pertama adalah orang yang akan berpikir bahwa tidak perlu mempelajari teknik. Dia akan berkata, aku ingin menjadi orang yang kreatif, bukan teknisi. Maka lukisan mereka, musik mereka, tarian mereka, akan tetap menjadi usaha kekanak-kanakan, amatiran, tidak akan bernilai banyak. Dan kemudian ada orang-orang yang sebaliknya, yang akan mempelajari teknik sebanyak yang mereka bisa, dan kemudian mereka terperangkap dalam teknik tersebut. Mereka melukis dengan sempurna, tetapi ada sesuatu yang hilang, jiwanya hilang, rohnya hilang, itu adalah mayat yang mati. Jadi dirimu harus melepaskan semua pengetahuan. Dirimu harus melupakannya, sehingga dirimu bisa kembali menjadi segar, polos. Dan ketiga, jika dirimu mencoba untuk menjadi kreatif dengan motif tersembunyi tertentu, dirimu tidak akan pernah menemukan arah yang tepat untuk energimu, karena jika pelukis menjadi terkenal maka akan ada banyak pelukis. Misalnya, di Perancis ada banyak pelukis. Di India dirimu tidak akan menemukan begitu banyak pelukis, tetapi banyak orang suci, apapun adalah mode, tren. Di Perancis, melukis adalah mode, tren, orang-orang yang dianggap cerdas harus menjadi pelukis. Di India mereka harus menjadi orang suci, orang-orang bodoh yang sama. Jika mereka lahir di Perancis, mereka akan melukis. Di India, orang-orang bodoh yang sama telah menjadi orang suci. Di setiap negara, modenya berbeda, dan pada waktu yang berbeda. Misalnya, di India tidak ada orang suci yang akan berpikir untuk melukis, tetapi di Jepang semua orang suci mencoba melukis. Mereka belajar kaligrafi dan melukis, hanya karena itu adalah mode. Ketika dirimu hidup sesuai dengan mode tertentu yang berlaku, itu berarti dirimu ingin menjadi terkenal, dirimu ingin diterima oleh tradisi dan oleh orang-orang. Dirimu tidak menanyakan potensimu yang sebenarnya. Dirimu jauh lebih tertarik pada pendapat orang lain. Dirimu harus melepaskannya juga. Jangan khawatir tentang pendapat orang lain. Cari tahu saja apa yang terasa baik bagi dirimu. Tidak seorang pun mungkin akan menghargainya, memangnya kenapa? Dirimu mungkin tidak menjadi terkenal, memangnya kenapa? Jangan khawatir tentang hal itu. Hadiahnya bukan dalam menjadi terkenal. Hadiahnya adalah dalam terlibat sepenuhnya dalam kreativitas. Hadiahnya ada dalam tindakan itu sendiri, itu tidak melampaui tindakan, itu tidak setelah tindakan. Bukan saat dirimu telah selesai melukis lukisan itu, dan orang-orang menghargainya, dan lukisan itu dipamerkan di seluruh dunia. Tidak, hadiahnya adalah saat dirimu sedang asyik melukisnya,
saat dirimu benar-benar terserap di dalamnya. Keheningan itu, kegembiraan itu, energi itu, saat ketika dirimu tidak ada dan yang ada hanya keilahian, itulah hadiahnya. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.